kembali lagi sama Kak Angel dan Kak Yosep. Nah, hari ini kita kedatangan wajah baru nih adik-adik. Hah? Siapa Kak? Nah, ini sebelah kakak, kenalin diri dong Kak. Ya, perkenalkan nama saya Kakak Victor. Halo Kak Halo Kak Victor. Oke, hari ini kita mau ibadah ya adik-adik. Sekarang adik-adik tuh tutup matanya dan lipat tangannya. Kita udah buka ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan hari ini kami akan beribadah, dan semoga Tuhan Yesus melindungi kami mulai awal ibadah dan hingga akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk puji sembah Tuhan adik-adik. Semuanya jangan lesu-lesu, jangan lemas-lemas, semuanya bangkit berdiri. 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 Oke, sekarang waktunya kita untuk puji Tuhan. Musik. Adik-adik, setelah puji-pujian, saatnya kita dengerin firman. Adik-adik duduk manis, adik-adik siapin Alkitabnya ya, kita mau doa firman. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh menyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami agar kami mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes. Selamat bertemu kembali bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Adik-adik, hari ini Ibu Heni akan membawakan cerita firman Tuhan tentang dua macam dasar. Adik-adik, hari ini Ibu Heni mau bacakan cerita firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Adik-adik sudah siap kan Alkitabnya? Mari kita baca sama-sama ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, judulnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, apa yang kita dapat petik dari kisah dua macam dasar ini? Firman Tuhan berbicara, kalau kita mau dirikan rumah, kita harus mendirikannya di atas batu, tidak boleh di atas pasir. Kenapa? Karena kalau di atas pasir tidak kokoh, sehingga pada waktu angin, hujan, badai datang, ya banjir, rumah yang di atas pasir tidak kuat dan nanti akan rubuh, terkena bencana. Sedangkan rumah yang dibangun di atas batu itu kokoh, sebab
batu itu kokoh. Walaupun rumah yang dibangun di atas batu itu tentu susah, mengalami banyak kesulitan, karena untuk bangun di atas batu banyak hal-hal yang harus dilakukan. Sedangkan untuk bangun rumah di atas pasir mudah, tinggal taruh pasir saja. Tetapi yang dibangun di atas batu, kita harus cari batu kali yang besar, harus ditaruh di bawahnya, memerlukan pekerjaan yang berat. Tetapi hasilnya, rumah yang dibangun di atas batu, ketika ada angin, hujan, badai, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Adik-adik, bagaimana kita membangun rumah di atas batu? Tadi firman Tuhan sudah katakan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar perkataanku, dan melakukannya sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Demikian juga adik-adik. Adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus adik-adik lakukan? Bukan mendengarkan saja. Minggu lalu kita sudah tahu ya, firman Tuhan katakan jangan bilang iya saja tetapi tidak melakukan. Nah, demikian juga firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus lakukan. Maka kita membangun diri kita di atas batu, dasar batu yang kokoh, sehingga ketika ada angin, badai, hujan yang melanda, banjir, apa itu? Kesulitan, permasalahan, pergumulan, ya, sakit, penyakit, apapun juga bencana, kesulitan yang adik-adik hadapi, adik-adik akan tetap kuat, adik-adik tetap akan percaya pada pertolongan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena adik-adik selama ini mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kalau adik-adik, kalau kita tidak mendengar, tidak melakukan firman, kita seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika ada persoalan, ada masalah datang, sakit, penyakit, bencana banjir, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tidak kuat, kita mudah menyerah, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena selama ini kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, orang yang taat, adalah seperti orang bijaksana. Dia akan tumbuh menjadi orang yang kuat, sehingga dapat menghadapi kesulitan-kesulitannya, dapat menghadapi pergumulan-pergumulannya. Adik-adik juga begitu. Kalau adik-adik sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, ketika ada masalah datang, adik-adik tidak takut, adik-adik tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa. Sebaliknya, adik-adik percaya pasti Tuhan akan tolong. Amin. Nah, demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Itulah perbedaan antara dasar di atas batu dan dasar di atas pasir. Anak-anak yang tekun mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan anak-anak yang malas-malasan. Adik-adik mau masuk kelompok yang mana? Oh, tentu adik-adik tentu mau melakukan yang benar, yaitu yang dibangun di atas batu. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami setia mengikut Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, supaya kami membangun rumah di atas dasar batu, sehingga ketika ada badai, ada kesulitan, persoalan, kami tidak goyah, kami tidak takut, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi dan menolong kami. Demikian firman Tuhan kami telah dengar, biar kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti biasa Ibu Heni ingatkan, setiap hari harus baca firman, harus berdoa dan memuji Tuhan. Jangan lalai. Kemudian ajak papa mama, adik kakak, saudara-saudara yang tinggal satu rumah untuk melakukan mesbah keluarga. Bu Heni juga ingatkan ya, buat papa mama yang ikut nonton ibadah sekolah minggu ini, yang
menemani adik-adik nonton sekolah minggu ini, ayo, papa mama juga jangan malas, tetapi harus membangkitkan anak-anaknya supaya mereka bersemangat. Walaupun di tengah-tengah pandemi tidak bisa pergi ke gereja, tetapi hanya ibadah online di rumah saja, tetap harus memberi dukungan, memberi semangat kepada anak-anak kita. Dan ayo, kalau anaknya ajak mesbah keluarga, jangan malas. Bahkan papa mama yang seharusnya mengajak anak-anaknya mesbah keluarga, jangan lalai, supaya keluarga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Karena mesbah keluarga itu adalah saat kita bersekutu bersama dengan sekeluarga, bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Demikian pesan yang Bu Heni sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bagi adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Heni. Ya, mudah-mudahan firman Tuhannya menjadi semangat untuk kita semua untuk menjadi terang dalam kehidupan kita. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Heni dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, agar rohani kita bertumbuh, kita harus membangun hidup di atas dasar batu, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua, kita harus membangun iman kita atas Kristus ya. Jadi kita harus mempunyai iman yang kuat, yang kokoh ya. Kalau misalnya kita mau membangun rumah nih, kita harus mempunyai fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Jadi buat adik-adik semua, jangan hanya menjadi orang yang mendengar aja, melainkan mau melakukan firman Tuhan ya. Seperti apa melakukan firman Tuhan? Seperti firman Tuhan, kasihilah musuhmu ya, berdamai dengan temanmu yang bermusuh dengan kamu. Kalau misalnya kasihilah sesama manusia ya, berbuat baik kepada teman-temanmu yang tidak mempunyai makanan, dan banyak hal ya. Jadilah pendamai bagi orang-orang sekitar kamu. Itu aja sih dari Kak Victor. Jadi buat adik-adik semua, Kak Victor juga punya ayat emas nih, yaitu dari Yakobus ya. Belum buka Alkitab, buka Alkitab dulu. Dari Yakobus 1 ayat 22. Ya, begini firman Tuhan, dengarin ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Jadi teman-teman semua, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, baik adik-adik semua, karena kita sudah sampai di ujung waktu nih. Sebenarnya kita mau bersama lagi di ibadah pagi ini. Jadi kita harus berpisah-pisah ya. Bukan berpisah kan, kamu mau di rumah. Jadi sekarang Kakak Victor ajak kita untuk doa penutup ibadah kita. Nah, semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga atas hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul melalui online untuk beribadah bersama. Dan semoga Engkau berkati kami semua dan guru-guru sekolah minggu kami. Semoga kami mampu melakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi nggak usah nambahkan yang ke wajahku ya. Dadanya. Oh, teksnya aja nanti muncul ya. Iya. Tapi dadanya. Kita ulangi aja, ulangi ya. Ya udah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan. Oke, see you next time. Bye-bye.